Jadi di video 2020 kemarin gue sempat ngomong kalau di tahun ini gue akan mencoba untuk membuat konten podcast. Gue juga ada kepikiran bikin konten kayak podcast gitu, jadi dimana gue ngobrol sama orang membicarakan suatu topik. Oke, berarti dalam video kali ini gue sudah menghadirkan bintang tamu kita yang pertama. Langsung boleh sorot. Yo, udah lama banget. Hai, Nadira Anjani. Oke, kita udah pernah collab ya sekali ya? Pernah collab sekali. Lama banget. Waktu kakak kelas 12 berarti ya? Iya, kakak kelas sumpah. 12, aku kelas 11 berarti. Iya, Nah, itu kita pernah collab. Kita ngomongin sekolah versus YouTube. Iya, Kita ngomongin sekolah versus YouTube. Betul. Cuman videonya udah aku take down. Ya. Videonya udah take down, itu udah lama banget lah ya pokoknya. Iya, gue ngeliat di YouTube lo udah nggak ada. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang YouTube. Dari gue sendiri, gue sudah bermain YouTube itu dari kelas 1 SMK kali. Dari 1 SMK gue nggak lama-lama amat sih, kayak sampai udah ngikutin dari dulu-dulu gitu. Iya. Tapi seenggaknya itu kan 2000 berapa tuh berarti itu? 2013? 16 lah ya. Iya. 16 lah. Aku lulus kan 18. Oke. 16-17 lah ya. Ya 15-16 lah ya. 2015-16 itu kan lagi ya marak-maraknya ya, masih baru banget. Iya, betul. Gitu ya. Kayaknya sih baru up banget YouTuber Indonesia. Dulu kan kayak Amerika YouTuber gitu-gitu kan. Sekarang tuh Indonesia YouTuber tuh udah up banget. Ya. Itu tahun segitu ya berarti tahun bener segitu, kan ya? 2014-16. Kalau kakak sendiri dari tahun berapa? Gue dari tahun 2011. 2011. Gue pertama kali bikin YouTube itu kelas 5 SD. Itu apa namanya udah lama banget sih. Pertama kontennya tuh cuma ya udah adek gue nari-nari gue upload gitu doang. Oh, kamu punya adek? Iya, punya. Oke. Tahu YouTuber pertama kali YouTuber luar atau dalam? YouTuber luar. Jadi gue tuh pertama kali tahu YouTube tuh gue punya blog. Nah, di blognya itu tuh ada add-on gitu sebelahnya. Terus ada YouTube. Terus gue nonton musik-musik video gitu awalnya. Terus gue kayak, ih seru banget. Terus akhirnya baru deh gue bikin YouTube gitu kan. Berarti secara nggak sengaja dong bisa dibilang? Sekarang, iya secara nggak sengaja. Dan bermula dari blog tadi ya? Bermula dari blog, masuk ke YouTube? Betul. Oke. Sekarang masih main YouTube nggak? Nah ini nih, gue tuh dari 2017 Iya 2016 pokoknya lagi marak-maraknya banget YouTuber Indonesia dengan konten-konten yang wow, itu tuh udah males banget buat ngupload YouTube gitu. Gak tau kenapa, kayak soalnya konten-kontennya tuh ya itu aja gitu loh. Terus dan secara gue sekarang kerjaannya itu emang jadi konten creator YouTuber. Jadi mungkin gue udah capek ngurusin YouTube orang, jadi gue males banget ngurusin YouTube gue lagi. Dulu tuh gue tuh pas pertama kali punya YouTube SD, SMP tuh gue sering banget upload, kayak hampir seminggu 2 kali tuh gue ngupload apa aja gitu, random tutorial kayak apa kayak gitu. Cuma sekarang udah jarang banget gitu, udah males banget lah istilahnya. Apalagi sekarang gue lihat tuh banyak banget konten-konten YouTuber tuh yang lebih kepada duit gitu daripada kontennya. Jadi kayak nggak terlalu kreatif gitu loh. Kayak recycle doang gitu idenya. Jadi gue dan sekarang tuh susah banget gitu loh buat dapetin apresiasi, terus kayak dapetin view, karena tuh viewersnya juga lebih suka condong kepada nontonin konten-konten clickbait gitu. Jadi gue kayak males aja gitu. Paling sesekali kalau gue gitu. Oke, langsung disambut, langsung dijawab dengan topik yang keras ya. baru awal. Langsung disambut dengan topik yang keras. Awal. Oke. Gue masih mau bahas yang awal dulu sih. Berarti sekarang kan gue juga lagi main lagi nih. Mungkin lebih sebulan sekali lah gitu ya. Minimal sebulan sekali betul. upload gitu ya. Tapi ketika gue sekarang lihat video-video gue yang dulu, itu kayak waduh, parah banget. Cringe gak sih? Gue juga anjir. Ngomongin SMK, ngomongin TV belajar, apa segala macem itu apa aja. Tapi kakak juga ngerasa yang sama gak sih? Ngerasa. Dulu tuh pas pertama kali gue main YouTube tuh Aulion tuh bener-bener lagi ngetren-ngetrennya kan. Dan gue pengen banget jadi dia. Jadi konten-konten yang gue upload tuh rata-rata bikin musik video, terus kayak stop motion gitu-gitu. Stop motion. Dan gue ngeliat lagi ke belakang kayak wah gila,
kok aneh banget, kayak cringe banget gitu. Terus kayak gue effortnya tuh kurang banget gitu. Kocak sih kalau diliatin sih video-video zaman dulu, tapi ya udahlah. Tapi ya dulu kan memang apa ya? Nggak tahu ya bisa disamain dengan sekarang situasinya atau enggak ya. Tapi nggak dulu bisa kan sih, nggak bisa. aku cuma pakai HP. Iya, betul. Perekaman suara aja cuma ya bawaan dari HP gitu kan. Beda sama sekarang udah ada clip-on, udah ada. Iya, udah gitu advance. Ya. Tapi kayaknya emang gitu deh ya. Mungkin sekarang kan kita ngelihat konten kita kayak kayaknya lumayan ya editingnya gitu. Betul. Tapi ketika ntar kita di kemudian hari tiba-tiba lihat konten kita kayak kok gue bikin gini ya gitu. Kalau gue bikin ini dulu ya apa yang gue pikirin gitu kan. Aduh. Iya. Itu namanya proses sih. Proses. Luar biasa. Jadi berproses ya. Betul. Semua pasti berproses. Betul. Berproses. Gue juga sebenarnya gue punya back banget channel nih. Jadi channel pertama gue tuh ada namanya The Sign Up Auto kan. Nah itu tuh yang ada video-video cringe itu, baik banget itu rata-rata sama temen gue, dan gue dulu kan emang belum pakai jilbab kan, jadi gue private itu rata-rata videonya, tapi nggak gue delete karena ya buat kenangan gitu, untuk menertawakan diri sendiri gitu. Ya abis itu baru yang kedua tuh Janiong, abis itu yang ketiga gue baru bikin lagi Raw Random 2018. Gue punya 4 ding ternyata. Gue punya 4, jadi Janiong sama gue punya Janiong itu yang bahasa Indonesia sama random. Random Girl itu buat gue ngajarin bahasa Indonesia gitu. Nah sekarang gue nggak tahu kenapa si YouTube itu tuh matiin kolom komentar gue yang di Janiong. Jadi rata-rata 50% video gue tuh dimatiin sama YouTube. Gue udah kontak YouTube, gue udah coba semua hal gitu loh. Tetap nggak bisa walaupun videonya tuh baru. Jadi gue kan suka banget berinteraksi sama orang sama viewer, subscriber, itu tuh justru yang bikin gue tuh semangat bikin video kan, kayak diapresiasi gitu. Jadi gue awalnya bingung sih, gue mau bikin YouTube baru apa enggak ya, soalnya gue pertama subscriber gue udah lumayan banyak di situ kan. Gue udah monetize juga, karena kan zaman sekarang kan monetize tuh susah banget ya, dapat AdSense tuh susah banget, dan gue udah dapat gitu di situ. Udah bisa dapat sampai sekarang tuh udah bisa? Udah diambil duitnya. Anjay. Oke. Udah diambil duitnya. Iya, terus ya udah, terus gue mikir kan, aduh gimana ya? Tapi gue tuh suka banget nge-komen, jadi kayak ada keuntungan kerugiannya masing-masing lah. Keuntungannya kakak dapat AdSense, tapi kerugiannya tidak ada interaksi di situ. Iya, betul. Itu semua dimatiin? 50%. Ada, jadi gue juga coba ke komunitas gitu, kayak website buat komunitas YouTube, dan banyak orang yang kayak gitu juga gitu. Kok bisa ya? Iya, nah gue nggak tahu. Abis itu, tapi beberapa orang tuh kalau video baru, dia kolom komentarnya dibuka. Kalau gue enggak. Nah gue nggak tahu tuh kenapa tuh, gue udah coba nge-email tapi dia kayak ya samalah kayak customer service kayak gini ya, merek ya, ntar sensor ya. Iya, kaget gue. Iya, jadi kayak apa namanya, ya cuma dibalas-balas yang kayak maaf ya, kita juga nggak bisa nih gini-gini gitu loh. Jadi nggak ngebantu, nggak ada solusi. Iya, nggak ada solusi sama sekali. Ya udah, akhirnya setelah memikir panjang dan gue kayaknya pengen masuk YouTube lagi sedikit-sedikit, ya udah gue buat lagi Raw Random 2018 yang subscribernya masih 1. Tapi ya alhamdulillah sih bisa kolom komentarnya terbuka sih. Gitu. Dulu kakak sempat main game juga kan, The Sims ya kalau nggak salah. Iya. Main The Sims. Dari gaming, terus apa lagi sih kontennya? Sumpah itu random banget, gila. Gue tuh kan kalau misalnya YouTuber biasanya ada tipe-tipenya ya. Tipe gamer, tipe beauty, tipe travel. Lebih menjurus itu lah. Iya, menjurus, kayak YouTuber. Ya itulah, kayak Rico kan dia random juga kan. Gue juga nggak tahu dia YouTuber apa. Iya, tapi gue tuh random banget. Gue kadang-kadang kalau gue pengen bikin tips and tricks, gue bikin. Kadang buat editing, kadang gue nge-game The Sims, Virtual Families. Kadang gue bikin kayak nggak tutorial sih, kepada kayak Vaseline tuh apa sih keuntungannya gitu-gitu deh. Ya, jadi random banget. For your information aja. Iya, ya gitu. Jadi sesuka hati gue aja. Oke. Berarti sekarang kita langsung ke topik pembicaraannya. Nah, luar biasa. Dari tadi belum. Dari tadi ternyata belum. Dari cuma perantara. Warm up, pemanasan. Gue mau minta dari opini lu. Karena ini kita semua opini ya, nggak ada yang paling benar ya. Jadi semua kita berbicara dari perspektif kita masing-masing. Apa tanggapan kakak mengenai YouTube saat ini?
Ini kan lagi hot lagi kan gara-gara Skin Indonesian 24 ya. Iya, Skin Indonesian 24 betul, cabut lah, betul, setahun betul. lagi cabut. Dan ya banyak di situ, maksudnya opini-opini yang dia berikan yang terkait YouTube, bagaimana katanya sekarang coba bisnis dan lain sebagainya. Menurut kakak sendiri gimana? Dari yang gue bilang dari awal sih, gue merasa juga bahwa YouTube itu sekarang kelihatan banget mana YouTuber yang emang dia nge-YouTube buat for fun, emang buat dia sendiri, buat koneksi ke viewersnya. Ada yang cuma ngejar AdSense gitu loh. Dan itu ketara banget gitu dari dia bikin konten, dari bikin apa. Dan itu yang gue bilang dari awal tadi, itu juga salah satu alasan kenapa gue tuh males banget sekarang YouTube. Karena ya itu gitu loh. Dan gue ngelihat dari YouTube secara di Amerika maupun di Indonesia pun tuh sama. Ada drama-dramanya, ada gitu deh, kayak kontennya tuh kurang tulus gitu nggak sih? Kayak kurang tulus gitu. Gue bisa ngerasa gitu, oh ini tuh emang dia tuh tulus buatnya atau emang buat duit doang gitu. Dan yang dikatain Skin Indonesian 24 itu bener banget. Dan gue juga merasa bahwa YouTuber zaman dulu, kecuali Aulion ya, Aulion tuh the best banget emang. Mereka emang udah males sama YouTuber sekarang, digantiin dengan YouTuber ya gitu deh, gitu loh. Maksudnya yang emang berkaryanya tuh setengah-setengah gitu loh. Iya. Dan gue nggak tahu kenapa yang ngerasa, ini cuma opini gue doang ya, semenjak negara TV menyerang YouTube, kayak artis-artis TV itu menyerang YouTube, itu udah kacau balau sih. Tapi lagi nggak salah. Nggak salah. Cuma ya gue ngeliat perbedaannya gitu loh. Oke. Sekarang gimana ya, tau lah ada keluarga yang dia bikin YouTube, keluarga TV gitu bikin YouTube, dan gitu deh jadinya berubah gitu banget sih. Secara sistematis YouTube tuh udah berubah banget gitu. Jadi namanya kayak lebih kayak bukan konten ya. Iya. Namanya bukan konten, cuma kayak ya ngasih tahu sih ini keluarga gua. Iya, gitu lah ya. Dan apa ya? Ada salah satu YouTuber favorit gue selain Aulia, namanya Niga Higa. Siapa? Niga Higa, tau nggak lo? Niga Higa. Iya. Pernah denger sih aku. Pernah, Iya, ya. iya. Jadi dia itu YouTuber juga terlama di YouTube selain PewDiePie juga. Dia itu bikin konten sebulan sekali. Sebulan sekali, tapi itu kontennya luar biasa banget, sumpah itu gila banget, konten-konten tuh bagus-bagus banget. Nah itu maksud gue, kayak ada beberapa YouTuber yang dia itu bikin konten tuh setiap hari, Yeah. tapi idenya tuh kayak bosen Ya, banget, itu aja Cuma gitu kayak loh. ya udah gitu kan. Karena dia tuh emang gue nggak tahu ya, mungkin ada yang emang dia pengennya kontennya setiap hari ngupload gitu, atau emang dia ngejar AdSense gitu Yeah. kan. Cuman gitu sih, kayak semakin lo prepare membuat satu video itu menjadi bagus, ya jadinya video itu outputnya juga bagus gitu loh. Gue kalau menurut gue mendingan kayak lo tuh fokus bikin 1 atau 2 video setiap bulan tapi bagus, dibanding kayak setiap hari bikin video yang ya udah gitu-gitu doang gitu. Sebenarnya kayaknya harusnya memang seperti itu ya, pola Harusnya pikir. itu. Nah, gue sangat beruntung ya. Gue sangat beruntung ketika waktu itu gue masuk YouTube, yang disajikan adalah konten-konten yang seperti itu. Betul, Di tahun betul. 2015 yang disajikan ke gue konten Pintuan, Betul. masih ada waktu itu Edozel, Arab, Iya, Arab juga iya. masih bikin konten. Nah, Arab jadi Asaf yang gue tonton gitu-gitu. setiap hari tuh ya konten-konten Iya, ini. iya, betul, Belum ada dalam arti YouTuber Mobile Iya, Legend, gitulah. belum ada YouTuber yang cuma ngevlog kerjanya tiap Iya. hari. Semua tuh masih kayak bikin konten, Gitu, bikin betul, konten. betul. Dan secara tidak langsung itu kan kita nontonnya di YouTube itu, ya akhirnya sekarang kayak membentuk kita gitu. Iya, Membentuk iya, kita iya, kalau betul. kalau bikin video nih yang istilahnya konten ya seperti ini gitu, bukan yang cuma nyalahin kamera ngomong. Masih ingat nggak sih Tim Tuan bikin kayak Indofitgram sama grup Iya, Indofitgram sama dia? sama Bena Kribo, Iya, sama 23 tipe Devina ya, bersin sama- Iya, atau yang kayak apa gitu-gitu gitu-gitu. kan. Itu sih seru sih itu. Seru sih. Seru banget. Sekarang Indofitgram udah ya udah. Iya. Tapi gue juga bingung sih. Tadi kan kita ngomong ya di awal kalau misalnya kita bikin konten, terus lihat konten kita yang dulu kan pasti Iya, cringe. Kalau konten-konten kayak gitu, kayaknya enggak ya. Enggak deh. Mungkin buat bagi Chandra Liao dan timnya sih Mungkin cringe ya. cringe. Kayak ini gue ngapain sih Iya, gitu. iya. Tapi Bagi kita yang menikmati kayak masih oke aja sampai Iya, tahun segini ya. Masih oke aja gue gitu. kalau kangen gue tuh kangen banget kan konten-konten zaman dulu, makanya sekarang tuh gue nontonnya YouTuber zaman dulu, kayak video-video tahun 2009, 2010, 2011. Gue juga sering tuh kayak gitu tuh. Iya kan, gue misalnya Tim Tua nih, gue lihat
tanggal terlamanya, terus gue tontonin tuh video-video terlamanya sama kayak youtuber zaman dulu gitu. Itu lebih seru sih. Iya ya. Kayak lebih apa ya, kayak anak kecil gitu loh, kayak tulus aja gitu mereka bikin videonya gitu. Lebih terhibur, lebih Iya, dapat juga, lebih dapat ada yang bisa dipelajarin, Betul. ya entah itu bagaimana sinematografinya atau lain sebagainya ya. Betul. Jadi kayak mereka tuh bikin YouTube emang mereka suka, bukan kayak ya ntar viewersnya 100 ya, ntar viewersnya nggak dapat views nih kalau kita bikin konten gini, bikin prank aja yuk. Iya. Biar tren gitu, aduh. Oke. Aku di YouTube kurang lebih juga dulu tuh sempet ini. Jadi dulu memang tujuannya tuh kayak wah coba dapat uang gitu kan, coba dapat uang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak sah itu sebenarnya sah. Nah cuman aku dulu pernah tuh sempet kayak gitu, sempet mikir kayak gitu. Jadi aku lihat apa yang lagi viral, aku terus jadikan bikin. konten. Memang hasilnya Oke. sangat parah. Hasilnya sangat parah karena Oke. bukan dari diriku, ibaratnya bukan dari keresahanku gitu. Iya. Bukan sesuatu yang aku sampaikan, tapi aku mencari apa yang lagi hot, lalu aku jadikan itu sebuah konten. Betul. Itu aku pernah ngerasain, dan sekarang ya aku sudah bikin konten tuh dari keresahan lah ibaratnya lah. Iya, Mungkin betul. kalau kakak nonton kayak Instagramku gitu, Sering. video pertama yang sekarang lagi nih, itu ngomong tentang minta tolong. Minta tolong itu kan aku ceritain, aku minta tolong sama orang gitu sebenarnya. Aku minta tolong sama orang, simple, cuma nanya, kode gembokan ada yang pakai kode gitu tuh, pakai Iya, pin. iya. Pinnya apa sih gitu? Sebenarnya tinggal dijawab kan, misalnya 1, 2, 3, udah kelar dong. Nah tapi waktu itu orang itu malah jawab, sabar ya lagi sibuk gitu. Nah akhirnya makanya aku bikin konten itu, aku ngomongin soal minta tolong. Kalau minta tolongnya cuma nggak seberapa ya apa salahnya langsung tolongin gitu kan. Iya, betul. Nah ini juga lanjut nih kayak yang tadi nih. Dari sini akhirnya sekarang aku juga udah kebentuk lah ibaratnya ya. Ya semoga kebentuk lah, bukan perasaanku doang gitu. Kebentuk bagaimana membuat konten tuh aku mengutamakan dari keresahanku sendiri. Dari keresahanku baru aku jadikan video, lalu ya upload ke orang lain di internet gitu ya. Sekarang jadi aku tuh lebih kayak nggak peduli gitu sih, nggak peduli viewsnya berapa gitu loh. Bangga gue. Aduh, bangga. Nggak peduli viewsnya berapa gitu. YouTube pasti lebih kecil. Nah ini ntar aku mau lanjut lagi nih. Instagram lebih banyak, jelas. Followersku lebih Iya, banyak. betul. Subscriber jelas lebih sedikit dibanding Instagram. Di YouTube aku main kontennya beda sama Instagram. Tapi lagi-lagi kayaknya gara-gara ini ya. Ngelihat sekarang kayak situasi YouTube gimana, terus ngelihat YouTuber lama yang memang kayaknya tuh udah deket gitu kan sama kita, walaupun kita nggak kenal mereka tapi rasanya tuh udah tahu banget kita tuh sama mereka kan. Nah jadinya sekarang kayak bikin konten tuh ya konten gitu loh, konten yang bikin konten. Viewsnya berapapun ya aku sih sejauh ini sih masih tetap bikin sih. Iya. Mungkin kayaknya sih bisa ya, menurutku sangat mungkin akan ada kejenuhan ketika kita bikin konten terlalu lama. Pasti. Dalam arti kita mikir tiba-tiba Betul. yang naik tuh yang kayak gitu-gitu ya. Betul. Ya memang sih ini masih awal gitu kan. Masih awal kan pasti harus kerja lebih keras lah, Iya. kerja lebih keras. Ya gitu sih. Tapi kalau aku sendiri, aku bikin konten ya kayak ya udahlah viewsnya berapa, Iya, betul. tetap upload aja itu. Selagi ada orang yang bisa nikmatin ya nikmatin. Kakak sendiri gimana? Betul. Apakah views itu mempengaruhi bikin konten atau apa yang kakak tuju dalam membuat konten? Nggak sama sekali. Viewers itu tuh kayak nomor sekian-sekian itu kayak ya seneng sih punya views banyak ya. Punya views, gue dulu punya views 200 aja tuh gue seneng gitu. Jadi views tuh ntar aja gitu loh, kedua kali. Tapi pertama tuh konten sih selalu sih. Konten? Untuk jadi nge-trend atau viral tuh itu bonus nggak sih? Iya sih. Dan duit juga itu Iya. bonus gitu sih. Jadi kayak kalau mikirnya konten first, konten pertama, terus yang lain-lain belakang sih kayaknya lebih enak gitu, lebih seneng kalau bikin video. Jadi nggak masalah sih. Nggak masalah. Oke. Definisi konten menurut kakak apa? Sesuatu yang direncanakan dengan matang dan pastinya membawa manfaat bagi orang lain sih. luar biasa. Kuat banget. Oke, konten kalau menurutku ya, konten itu ya benar sih kayak gitu ya, sesuatu yang mungkin bisa diambil itu sama orang. Dan apa ya? Aku rasa juga bukan yang cuma, nggak tahu ya, ini menurutku aja ya, bukan sesuatu yang cuma kayak nyalain kamera terus tinggal ngomong gitu lah ya. Menurutku sih itu ya kontennya. Jadi kayak aku bikin konten nih, walaupun kelihatan sepele ya di Instagram cuma 1 menit, tapi aku
ngobrol tuh sama si Airin nih. Aku diskusi sama dia, ini apa yang harus ku ganti, apa yang ini, tambahin apa ya kurang lebih ya gini. Udah gitu semua skripnya tuh ada tuh. Kita hampir tiap malam tuh dulu discuss mulu, ini ngomonginnya gini. Dari editing juga, ini tambahin apa ya, biar ini ya, kurang apa ya gitu, biar lebih enak gitu, biar lebih menarik gitu dilihatnya kan. Pokoknya gitulah, kalau menurutku sih kayak gitu ya. Iya, betul sih, betul banget. Maksudnya kayaknya belum banyak YouTuber yang tahu bahwa scripting itu juga penting ya sih. Merencanakan suatu ide atau video itu penting. Mereka tuh lebih apa ya? Lebih memfokuskan kepada ini sinematik nggak, gitu-gitu kan. Ya, baterai mati. Baterainya habis ya? Oh, udah. Ini tolong. Tadi kita sampai mana? Juga lupa deh jadinya. Konten ya? Konten ya? Iya bener ya? Lupa anjir. Oke, ya pokoknya ya gitulah pokoknya. Ya gitulah ya. New topik aja dah. Oke, kita new topik ya. Topik tentang YouTube berarti ya. Ini menjadi tahun terakhirnya Skinny. Sekarang gue mau nanya, kalau lu jadi Skinny Indonesian, apa yang akan lu lakukan dengan channel lu? Dalam arti lu di posisi mereka ya, lu mau quit, apa yang akan lu lakukan? Gue sih masih netepin channel gue sih, buat biar viewers gue itu masih bisa nonton video-video gue. Cuma kalau quit ya nggak masalah sih, pasti kan mereka bosan juga. Ada yang namanya masa-masa burnout, dimana tuh lo ya udah capek sama semuanya, lo nggak punya ide konten sama sekali. Ada beberapa YouTube yang kayak gitu sampai 2 tahun, 3 tahun, karena mereka tuh setiap hari disuruh mikir terus kan, yang kayak lo bilang, jadi mereka bosen gitu. Ya udah, kalau gue jadi Skinny Indonesia 24 ya gue quit, tapi YouTube gue masih ada gitu. Oh berarti pertanyaannya channelnya apakah akan kakak taruh aja, diemin aja biar orang nonton, atau yang kayak dia kan udah ada kepikiran tuh, misalkan kasih ke orang timur buat mereka pada berkarya atau seperti apa? Enggak sih. Enggak. Jadi kan naruh aja. Naruh aja. Oh, oke. Enggak, jangan dikasih ke orang. Oh, jangan dikasih. anak ya. Iya. Gedein dari kecil. Iya. Ada nggak ya? Aku sempat kepikiran itu. Ini nggak tahu ya, mungkin ya pokoknya kita cuma asal ngomong aja lah ya, asal ngomong. Ada nggak ya kalau YouTuber misalnya mau keluar, jadi dia sebelum dia keluar dia naikin konten-konten creator yang memang menurut dia bagus. Ngerti nggak? Dapat nggak? Betul. Nah, jadi ya anggaplah dia memilih 10 konten creator yang menurut dia bagus, yang masih kecil. Nah, mungkin sebelum dia quit, dia naikin itu dulu. Jadi ya ini sebenarnya beresiko sih ya. Nggak tahu sih aku ya. Cuman ini menurutku apa ya? Kayaknya bisa juga gitu sebenarnya bisa. Iya. Itu peluangnya sih 50-50 ya. Maksudnya kayak mungkin bisa terkenal, mungkin bisa enggak. Cuma kalau misalnya lo punya ide kayak gitu terus lo mau melakukannya, itu mulia banget sih. Mulia itu. Iya, bagus itu idenya. Oke. Apalagi ya? Terlalu banyak sih ya kalau mau ngomongin YouTube Indonesia tuh. Ya yang gue nggak tahu sih, gue bukan ekspektasi atau pesimis atau apa sih, tapi gue merasa bahwa ya bentar lagi YouTuber original Indonesia tuh juga akan quit ya, perlahan kayak Agung Hapsa aja udah ngilang kan, nggak tahu kemana tapi ngilang kan gitu. Maksudnya ada beberapa YouTuber baru yang fine banget, maksudnya oke banget gitu, kontennya emang bagus gitu, cuma ya kebanyakan yang ya jelek gitu, enggak jelek enggak jelek maksudnya tapi kurang pas aja di kita, kurang pas ya, bagi kita kurang pas, bagi kurang orang pas, dia naik, betul. Tapi buat kita nggak pas aja. Iya, gitu deh pokoknya. Bikin konten yang bermanfaat aja lah, nggak mau masuk penjara kan? Kan udah keluar. Oh iya, udah keluar. Oke. Pertanyaan selanjutnya berarti ini Kak, apakah kakak akan tetap main YouTube? Kemarin aku sempat nonton videonya Ernest, jadi dia nanggepin tentang Jovi sama Dovi. Ada satu poin yang menarik sih menurutku, dia ngomong kalau ya sekarang kan kita udah tahu nih YouTube seperti itu gitu. Pilihannya apakah kita tetap mau berkarya di YouTube atau kita akan mencari platform yang lain? Kalau kakak sendiri gimana? Sekarang lebih ada Instagram,
jujur bagiku lebih gampangan naik di Instagram dibanding di YouTube. Gitu. Satu, karena views-nya pasti lebih besar. Aku selalu tembus ya Instagram ya, karena followers-followersku juga 100, katakanlah 200-an, 300-an juga masih dapat gitu kalau aku di Instagram. Kalau di YouTube 50 aja susah banget aku. Jujur 50 aja susah banget buat naik. Dalam minggu pertama mungkin naik ya, tapi kayak 3 hari atau dalam 4 hari untuk 50 aja jujur aku susah banget kalau di YouTube. Nah, kalau kakak sendiri, apakah tetap main di YouTube atau akan memilih platform yang lain? YouTube. Tetap YouTube. Alasannya? Gue belum pernah mainin Instagram ya, atau sekarang kan lagi zaman banget TikTok ya. Gue belum nge-explore situ sih, tapi zona nyaman gue tuh masih nge-YouTube aja sih. Kalau Instagram gue buat pribadi aja gitu loh. Oke. Kadang-kadang kan, dan gue pribadi gue bukan tipe orang yang pengen, gue males banget buat nyamain feed. Kan ada beberapa orang tuh yang pengen nyamain feed secara filter gitu-gitu kan. Gue males banget gitu. Yang ya udah jadi kayak buat pribadi aja gitu. Instagram random aja. Jadi YouTube sih. Jadi tetap YouTube. Lebih dari TV. Yo. Oke. Apa yang kakak mau ngomongin? Ada? Itu sih paling kayak ya udah kan udah kita bahas lama-lama sih tentang si YouTuber itu. Karena gue juga merasa bahwa YouTuber Indonesia maupun YouTuber luar tuh sama gitu. Sih, krisisnya, drama-dramanya gitu. Walaupun drama-drama yang kayak gue tuh gak tau kenapa ya, gue dulu suka banget yang namanya konten prank. Suka banget. Ada satu YouTuber namanya Prank versus Prank. Bukan. Gue tahu sih itu, cuma bukan itu. Ada namanya Prank versus Prank. Itu dia tuh up banget tahun 2012-13 gitu. Itu basically pacaran. Tapi mereka nge-prank satu sama lain, dan pranknya itu tuh kayak lucu gitu loh. Bener-bener direncanakan. Jadi kayak misalnya dia masuk ke pintu, pas buka pintu tiba-tiba ada air, ember, terus habis itu tiba-tiba dia digini-gini gitu lah pokoknya. Itu funny sih, maksudnya itu nggak lucu gitu, dan itu terencana gitu. Cuma prank-prank yang sekarang tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Kayak prank selingkuh sama pacar, prank bawa pelakor di kamar tidur, iya gitu. Aku nggak tahu sih, ada ya? Ada ya, yang kayak sekarang viral itu kan yang prank bawa sampah ke transpuan itu. Maksudnya ya itu Palapa. Itu yang ngasih sembako sampah ke transpuan gitu. Apa sih tujuannya gitu loh maksudnya? Dan pas lo bikin prank itu lo happy nggak sih? Kayak lo merasa bersalah nggak sih? Kalau gue sih mau gue pengen viralnya pun gue nggak bisa, nggak bisa gue. Iya kayak wah gila sih itu, nggak masuk akal banget gue. Terus kayak prank-prank nggak jelas gitu deh pokoknya, yang sebenarnya tuh nggak masuk akal dan nggak mengedukasi dan nggak jelas kalau kita tonton gitu. Apalagi dia 12 menit gitu misalnya menghilangkan cincin pernikahan atau kayak prank apa gitu, nggak tahu deh gue, kebanyakan bingung. Aku sih udah nggak nontonin yang itu sih. Ada ya emang prank-prank kayak menghilangkan cincin apa segala macam itu? Capek gue. Iya, banyak banget sumpah. Itu gue nggak nonton ya. Gue nggak nonton sampai, gue cuma kayak nonton skip aja karena emang ada di YouTube gitu. Terus gue merasa kayak aduh. Tapi nggak gue dislike loh, cuma gue penasaran aja gitu. Cuma ya ngapain sih gitu loh, maksudnya tujuannya apa gitu. Iya. Gue nggak ngerti prank-prank gitu deh. Tapi konten-konten yang bagus kan mungkin jarang kelihatan karena satu mungkin menurutku dari seksi komennya aja, dari kolom komennya aja udah salah. Udah kalah gitu. Betul. Udah kalah, banyakan yang main Mobile Legend, banyakan yang drama apa segala macam, komennya tuh lebih banyak tuh. Makanya kan pasti itu yang naik tuh. Karena mungkin konten yang bagus, apa ya? Aku tipikal orang yang pakai YouTube itu tuh paling jarang like, paling jarang komen. Oh iya gitu. Iya. Gue malah kebalikannya lo. Oh iya. Sering banget. Aku orang yang paling jarang like, paling jarang komen. Tetap nonton, tetap apresiasi. Ketika ada orang nanya konten yang bagus, aku tetap kasih channel ini gitu. Ini. Tapi balik lagi aku jarang like, jarang komen. Kayaknya
cukup banyak gak sih orang-orang yang dalam arti apa ya? Orang yang penikmat tapi diem gitu. Banyak. Menurut kakak banyak. Menurut kakak banyak. Iya betul. Ya kayak lihat aja kan subscriber banyak itu belum tentu viewersnya banyak kan. Ya. Gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang kebanyakan orang tuh cuma subscribe doang tapi nggak ditonton. sebenarnya iya nggak aktif. Ya ini aktif hukum gitu. YouTube juga kan. Yang Iya. subscribe lo belum tentu nonton Betul, lo, betul. yang nonton lo juga belum tentu subscribe lo. Betul. Iya. Lo tau PewDiePie kan? Tahu. Jadi ada beberapa orang yang emang gue nggak ngerti sih, maksudnya PewDiePie kan emang dia banyak banget viewers, Ya. subscribernya kan 100 miliar atau berapa gitu. Terus orang-orang kayak mikir kayak, kok PewDiePie subscribernya banyak banget sementara orang di dunia ini nih cuma 100 miliar doang gitu. Ya kan satu orang bisa punya banyak akun gitu loh maksudnya kan. Ya dan apa ya gitu deh kayak gue justru lebih suka viewers aktif daripada subscriber banyak. Ya. Kayak Jelas. 200 subscriber gue, tapi yang nonton gue ya 180 gitu Ya. misalnya gitu. Itu lebih enak sih. 80%-nya gitu ya. Daripada lu subscriber 1 juta tapi yang viewersnya 500. 10%-nya. Iya, sumpah Iya, sedih iya, sih iya, itu iya, sih. iya. Terus yang gue notice juga tuh sekarang dapet duit tuh susah banget tau. Iya. Dapet duit susah banget, Ah. daftar AdSense susah banget. Dulu gue tuh masih alhamdulillah dapat 4 juta gitu. Oh, pernah ngerasain berarti? Pernah ngerasain 4 juta, Luar tapi biasa. itu hasil kerja keras gue selama setahun. Oke. Jadi nggak kayak langsung satu video 4 juta, Langsung enggak dapet, gitu ya. enggak, ya. Cuma sekarang ini gue udah nggak lumayan aktif banget sih, tapi sebulan sekali ada lah video baru gue yang di Janyong itu. Cuma gue dapat 400.000 aja susah. Uang. Untuk kakak sendiri berarti sekarang kan tadi katanya lagi ngedirect punya orang lah ya gitu. Iya. Udah nggak bikin tapi sebulan sekali kah atau Ya, gimana? sebulan minimal 4 video. Jadi seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, Oke. Ini yang tadi 4 kali seminggu sekali itu untuk konten kakak atau untuk konten yang Enggak, orang? enggak, Untuk konten konten orang orang. gitu, Kalau ha. untuk kakak sendiri udah enggak? Enggak aja saat ini. Mungkin Vakum setahun dulu. 3 kali setahun 3 video doang. Saya enaknya aja udah Iya. nggak ada rencana gitu. Ya soalnya memang ya kekuatan kita saat ini kan ngedit sendiri. Betul. Syuting sendiri, ngedit sendiri, Betul. sendiri, konten Iya. bikin sendiri. Betul. Nggak ngikutin apa yang ada, ya itulah mengapa kita bikin konten Iya. rada sulit gitu. Oke, tapi ini juga menarik sih ngomongin kayak konten creator gitu kan. Konten creator gue nonton channelnya Chandra Leong sama Skinny tuh. Jadi nggak tahu ya, kadang sebagian orang tuh katanya kalau ngomong konten creator gampang gitu. Nonton nggak kak? Nonton nggak? Yang mana tuh? Kayaknya video terakhir Chandra deh. Yang ngomongin, yang ngobrol bareng Skinny. Sampai 1 jam itu, nggak nonton. Belum. Jadi sebenarnya banyak juga sih orang-orang tuh yang kayak baru ngupload di YouTube gitu. Nggak mau disebut YouTuber, sebutannya content creator. Padahal dalam arti editannya ya gitu-gitu doang sebenarnya. Iya, gue baru inget gue juga Iya, mau ngomongin ini nih. Zaman sekarang tuh lo gampang banget mau jadi apa aja. Lo mau jadi dokter gampang. Ya. Lo mau jadi apa sih pengacara gampang. Kayak ada kan youtuber kayak misalnya bikin hand sanitizer sendiri atau bikin kayak mengobati something atau kayak kulit mulus pakai ini nih, gini gitu. Ada satu youtuber yang gua nggak mau nyebutin nama sih. Oh, gue nggak mau nyebutin nama tapi Kan perlu sensor, perlu cut. Iya, jadi dia itu ada satu kontennya tuh dia nge-ide bikin kayak gue lupa, kayak buat apa sih yang buat ini, buat ngehirup gitu aromaterapi tapi dimasukin hand sanitizer, katanya anti corona. Oke. Nah itu kan kayak lu dapet ide dari mana gitu loh. Mentang-mentang itu hand sanitizer, alkohol, itu bukan berarti itu tuh baik bagi tubuh dan itu kayak anti corona. Enggak, justru itu malah ngerusak tubuh karena emang hand sanitizer atau alkohol tuh tidak baik gunanya untuk tubuh, bukan buat dihirup jadi aromaterapi gitu loh. Iya. Jadi kayak, dan lo tuh bisa jadi apa aja di komentar karena kan anonim kan, secara anonim, jadi orang tuh lebih bebas ngebully, ngebebas apa aja gitu loh. Jadi kalau menurut gue tuh sekarang jadi influencer atau jadi content creator itu tuh gampang banget sih. Iya. Kayak ya udah lo either cantik, ganteng atau kaya, udah. Sebenarnya gampang ya? Iya gampang. Oke. Yang gue kesel juga, gue pernah dengar orang bilang kayak
oh kalau misalnya lo followersnya itu 50.000 lo udah dibilang influencer. Nah, itu ya. Jadi ini juga yang si Chandra ngomong. Jadi tuh banyak orang tuh udah ngupload satu video, padahal sebenarnya biasa aja. Tapi ngeklaim dirinya tuh udah content creator. Nah, waktu itu Chandra Leo itu menyuarakan soal itu. Kayak content creator itu tuh nggak semudah yang lu pikirkan gitu loh maksudnya. The real content creator itu yang kayak bener-bener ya kayak dia sih itu yang udah proper script apa segala macem, diskusinya berapa lama, ya itu menurutku sangat benar sekali gitu loh. Statement itu sangat benar sekali. Sama yang kita di kakak bilang kan, kayak 50.000 udah sebutnya influencer. Ya padahal ya nggak juga ya. Iya makanya. Sebenarnya mereka tahu nggak sih yang so-called influencer itu tahu nggak sih apa arti influencer gitu? Orang yang menginfluence orang gitu. Iya. Bukan berarti kayak lo di PP kayak, hai guys ini enak banget lo sampai gue meninggal lo gitu. Influencer. Iya influencer gitu. Enggak, influencer tuh lo mengubah something gitu loh. Kayak misalnya ada beberapa YouTuber yang emang dia kayak dia kuliah gitu, misalnya dia kuliah di luar negeri, terus dia ngomongin tentang perjalanannya gitu-gitu. Itu sih sebenarnya bukan influencer sih, maksudnya tapi dia nge-influence orang nggak sih? Buat kayak oh gue menginspirasi orang kayak oh gue bisa nih kuliah di Inggris gitu. Ya mungkin awalnya nggak bisa, jadi tiba-tiba bisa. Jadi sebelum lo bilang lo sendiri itu influencer, lo harus tahu dulu arti influencer itu gimana sih. Gitu. Bukan cuma kayak nge-review makanan, review produk doang gitu. Nggak sih itu. Dan sebenarnya yang di luar tuh kayak viewers ini tahu nggak sih bahwa bikin YouTube gini aja tuh nggak cuma sekedar lo masang tripod, masang kamera, lo rekam, enggak. Kayak di belakang tuh banyak banget hal yang terjadi gitu. Lo mesti ituin lighting, konsep lo harus bener dan matang, kadang-kadang revisi skrip terus-terusan gitu kan. Secara ngedit aja tuh lo nggak cuma bisa klik-klik cut terus masukin apa kayak suara-suara lucu-lucu gitu. Iya, aduh gue benci banget, woy, gue benci banget. Kayak gitu-gitu sumpah, gue benci banget. Sumpah, itu tuh kayak yang di TV-TV tuh kayak gitu tuh, lucuan sound effect itu gitu, dan gue benci banget gitu. Justru itu yang bikin gak lucu. Bagi kita, bagi kita, sorry banget ya, bukan tipe gue dia gitu. Iya sih gitu sih. Iya bener banget ya. Nah sama satu lagi tuh, yang kita lihat di sekarang ini adalah di YouTube ini gue kutip lagi ya kata-kata dari podcastnya si Chandra sama si Skinny ya. Bahwa orang-orang tuh sekarang tuh kalau kita apalagi sekarang kakak juga kuliah film, aku juga kuliah yang ya bisa dikatakan kuliah film lah. Kita bikin video awal udah segini nih, jadi yang kita pikirin adalah gimana ya kita bikin konten ini besoknya jadi lebih bagus lagi. Nah tapi kalau yang sekarang orang itu kebanyakan oh ini udah bagus ya udah besok ini lagi. Iya, selalu di zona nyaman aja. Misalnya dia kan kadang-kadang suka ada tuh kayak dia bikin video banyak tapi cuma satu video yang tertrend. Cuma 10.000 satu video 10.000 misalnya tentang Dilan. Kan suka itu tuh terkenal banget tuh Dilan. Jadi oh Dilan bagus nih video reaction Dilan. Oh terus-terusan bikin video reaction. Apa ya terlalu lama di zona nyaman sih itu sih. Iya. Jadi ya nggak salah ya, nggak salah. Karena memang masih ada penikmatnya. Iya, tapi ya boleh lah coba lagi bikin konten yang lain gitu. Ide tuh mahal sih, ide mahal banget nggak sih? Ide, sebuah ide gitu, mahal banget. Mahalnya? Itu kayak ide buat bikin konten, kayak tiba-tiba lo nonton video terus kayak wah kok bisa kepikiran sih nih orang bikin kayak gini? Iya, pernah kan kayak gitu. Berarti tuh ide dia matang, ide dia bagus gitu loh. Dan itu sih beberapa orang mungkin belum punya ide cemerlang itu, makanya bikin kontennya tuh selalu bosan setiap hari kayak gitu-gitu aja. Dan menurut gue emang gak ada ide yang baru sih menurut gue. Semua tuh recycle, diulang lagi. Tapi bagaimana orang bikin ide lama itu menjadi inovasi baru, fresh gitu. Nah itu sih. Iya. Gitu. Gue ya gitu deh. Iya. Oke.